nih ya, sembahnya nih, nah nih, Padir, Imam Mahdinya nih, nah ini bapak moyangnya nih, bapak moyangnya nih, bapak moyangnya anak ini. Kita nggak tahu bapak ini tukang tusbol pantat atau enggak, kita nggak tahu nih. Orang mana dia? Orang mana dia ini tuntun? Nggak orang tahu mana kita nih anak siapa ini orang ini, nggak tahu kita. Orang mana itu? Padirmu orang mana? Nah, tahu nggak namanya nih? Kata dia ya. Nih ya. Si Mahdinya ini ya kan? Si Mahdinya ini dia ini memang sudah emang lagi mempromosikan agamanya nih, agama ini. Namanya Ahmadi kedua dia tuh namanya Abah. Jadi manggilnya bapak sama persis ke hotel. Manggil bapak dia sama itunya. Al Sadi namanya. Nih ya. Sadi. Ya. Kantor pusat agama Mahdinya ada. Nah, ntar dulu. Dia ini Tuhannya siapa dia nih? Tuhanmu siapa, Tun? Tuhannya Yesus lah. Tuhanmu itu siapa? Ya, Tuhanku, Tuhanmu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Mengutus Imam Al-Mahdi saat ini sebagai pemimpin. Begila kau nih. Di mana kau baca? Kau baca di mana itu? Oke, kalau saat ini aku ada penerus daripada Nabi Muhammad. Kalau kamu saat ini siapa? Siapa? Kau penerus Nabi Muhammad itu tertulis di mana? Belajar di mana kau Nabi Muhammad punya penerus sebagai rasul gitu, sebagai nabi? Sebagai imam. Imam Al-Mahdi itu pangkatnya imam. Hah? Sebentar, Kakak Rifa boleh ini dulu nggak, kalem gitu. Saya di sini tidak ingin bergaduh sebetulnya. Aku kalem kali loh, aku ketawa. Nggak level juga kalau kita bergaduh sama kau tuh Tun sebetulnya. Tun. Tutup muka nama kau aja Kintun. Nama kau aja Kintun. Apa lawaknya? Kayak kau laki-laki atau perempuan? Kintun. Kau ini Tun, kau komplotannya Edis. Tuh. Bal, kayaknya nih orang-orang yang kayaknya nih ya melegalkan lubang pantat. Jadi cari agama baru lah gitu kan. Islam kan tidak melegalkan lubang pantat. Gak ku tengok gayanya kayak ini, ku tengok. Tobat kau Kitun, sadar kau Kitun. Neraka jahanam tempat saya belum bertanya nih. Izinkan saya dulu. Sebab dari tadi kamu yang bertanya kepada saya, boleh ya? Kenapa? Gayanya kali ya, ingin bertanya Kristen kali dia. Mungkin atau kepada hostnya saya ingin bertanya, apakah pegangan kamu saat ini umat Muslim itu benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis lah, tuh. Oke, adakah nomor hadisnya yang dapat diverifikasi? Kalau tidak ada berarti kau. Kemarin kan udah kasih kau itu. Malam boleh. Iya kan aku kasih kau kemarin hadisnya. Aku tengok kan kau Sahih Bukhari. Sekarang aku tanya dulu, apa definisi hadis? Enggak, kau kutanya apa definisi hadis? Ngerti hadis, nggak ngerti sunnah kan dia? Enggak, dia tahu. Cuman masalahnya orang-orang seperti Kitun ini munafik teman-teman. Dia ambil hadis yang menguntungkan dia buang hadis yang tidak menguntungkan dia. Nah, inilah kelakuannya dia ambil. Dia ini remik agama Syiah dengan agama Kristen, beremik agama Hindu, campur agama Yahudi. Kenapa? Orang ini tipikalnya sama kayak Amr bin Lu'ay. Sama tuh si pader-pader ini, bapak-bapak ini. Kalau di dalam agama, kalau dulu di kisah Bani Israil itu sama kayak Samiri lah, mencampur adukkan agama. Kalau zaman Kristen itu mana jawaban kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya loh, pertanyaanku saja belum dijawab. Udah, mana dalilnya kau punya imam itu? Siapa yang suruh kau mengikuti bapak kau yang takutnya itu tukang tusmul pantat? Mana dalilnya? Tunjuk dalil sama aku, bapak kau yang berjenggot itu, yang kau panggil bapak itu, ulang tahunnya kemarin yang kau rayakan itu, ya. Tunjuk dalilnya sama aku. Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Kitun. Siapa yang nyuruh kau? Santai nih, santai kok kayak gini. Santai kok kayak gini aku. Tinju kau gitu nih. Kau banyak laki gitu loh. Kau bisa jadi laki-laki apa gimana? Banting kau ya. Kau tunjukkan sama kami dulu. Tunjuk sama aku siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak-bapak itu. Karena dia nggak sunat Uni, makanya dia begitu. Kalau dia sunat lebih jantan. Iya, jadi gini Bunda. Jadi diam kau diam. Jadi gini ya, fenomena yang kita lihat ini sama persis seperti dia bukan Ahmadiyah teman-temannya. Diam dulu kau.
Ambil alih. Sama Uni aja, sama Mas Uni. Diam dulu, aku lagi ngomong. Sadarkan dulu dia, sadarkan. Enggak. Uni jijik orang kayak gini deh. Ini teman-teman ya, diam dulu. Udah aku kasih hadis kemarin Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini teman-teman perhatikan ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang sama persis seperti Paulus, ketika bertemu Yahudi ngaku Yahudi, diam, kitun, bocil, kau tuh cuma pengen nama, udah viral kau, udah, ya viral kau bukan berarti kau diterima, tapi orang tahu kelakuan kau ya. Jadi teman-teman, orang ini persis seperti Paulus, ketemu Yahudi ngaku Yahudi, ketemu Kristen ngaku Kristen, ketemu Islam ngaku Islam. Kenapa? Kebutuhannya itu pengikut. Kebutuhannya itu pengikut, ujung-ujungnya uang nanti, ujung-ujungnya nanti acara-acara lubang pantat nanti. Orang-orang kayak gini lah tipikalnya. Banyak dari zaman dulu di dalam Kristen. Diam dulu. Kau lapor kan kantor polisi sana. Kau. Jaga adabnya. Adab kepada penyesat kayak kau tuh, adab kepada kau ditampar muka kau. Nah itu adabnya. Nggak perlu adab-adab. Gak usah, orang ini cuma pengen viewer, Ibal. Orang ini cuma pengen terkenal di TikTok. Jadi si Kitun ini mempromosikan ajaran campuran seperti Paulus yang mencampur ajaran Parisi dengan ajaran pagan. Si Kitun ini ngikutin gitu juga, sama persis. Orang seperti ini tidak perlu diberikan tempat karena memang kebutuhannya adalah viral, Ibal. Semakin kita viralkan dia, semakin kita kasih tempat, semakin dia terkenal. Sama seperti Edis dulu Edis kan yang bilang nggak usah lah Ustadz debat, tapi Ustadz kita memilih buat debat sama dia kan, akhirnya kan dia terkenal. Ya sudah, memang sunatullah berjalan begitu, mau diapain kan. Jadi Kitun ini penyembah manusia yang dipanggil bapak, sama persis kayak Oten ya. Kita nggak tahu itu, tapi sejauh ini dia masih mencampur adukkan Hindu, dia campurkan. Orang Hindu pun akan marah nanti, lihat aja. Dia bawa-bawa Hindu, tapi Kristen nggak marah karena Kristen memang kebutuhannya suka sinkretisme. Memang Kristen yang penting diterima di mana aja, yang penting nggak apa-apa. Hanya Kristen lah agama, kalau di remit dia nggak marah, nggak peduli dia, karena yang penting orang aku Yesus Tuhan dulu, udah clear. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan kami di channel ini. Ya saudaraku, pada kesempatan ini kami akan membagikan sebuah video seperti cuplikan video yang kita dengarkan dari seorang pria muslim yang kini diserang habis-habisan oleh Uni Rifa dan teman-temannya karena membahas akan hal ini. Ya, penasaran dengan video selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Monggo. Oke. Nah, Abang, kalau memang dalam kebenaran harus melalui ini hadisnya betul tidak ada perawinya, tidak. Kalau yang saya terangkan dari tadi itu ada perawinya jelas. Sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau Abang katakan yang tadi Abang bilang kitabnya ini ada benar-benar ya benar, tapi ada perawinya tidak. Kalau tidak ada perawinya, ya sama aja itu penipuan. Tidak bisa divalidasi, gitu loh. Paham? Kamu harus tahu dulu itu kitab apa namanya, biar kita cari sama-sama di sini bahwasanya memang itu adalah yang Nabi Muhammad katakan. Itu namanya kitabnya itu Insan Kamil. Siapa? Nama kitabnya apa? Insan Kamil. Iya, untuk pengetahuan Abang Banyuwangi, saya pernah mengetahui tentang kitab tersebut. Cuma kitab itu tidak disebut atau tidak diwasiatkan oleh Rasulullah sendiri sebagai Ahlul Bait. Untuk pengetahuan Abang, itu adalah kitab daripada zuriyah ataupun keturunan Nabi Muhammad. Ya, memang betul kitab tu daripada kitab keturunan Nabi Muhammad, tetapi bukan daripada Ahlul Bait. Ahlul Bait ini ada bezanya dengan zuriyah ataupun keturunan. Contohnya sekarang bang, kalau kita tengok banyak Habib-habib di Indonesia, Malaysia dan sebagainya, mereka mengklaim yang mereka itu adalah Ahlul Bait, tetapi salah. Pentafsiran Ahlul Bait itu bukan merujuk kepada zuriat keturunan bang. Ia merujuk kepada nama-nama yang berada di dalam wasiat yang Rasulullah tinggalkan. Ya, jadi di sini kami ingin memberitahu kepada seluruh umat yang Rasulullah ada meninggalkan satu wasiat suci setelah sebelum Rasulullah wafat, pengganti-pengganti nama pemimpin di dalam umat Islam, iaitu 12 orang imam dan setelah itu 12 orang mahdi. Begitu bang. Ya.
maksudnya gini loh, maksudnya itu yang megang kitabnya, mulai dari urutannya itu dulu Kanjeng Nabi kan. Iya, memang betul. Saya tahu bang, kitab itu betul. Ya. Memang sampai kepada Kanjeng Nabi, tetapi itu gini, itu sampai yang terakhir itu ada, di Banten, gitu kan. Iya betul, dekat Banten itu memang ada. Terus, ya habis dari Banten itu terus dibawa ke Banyuwangi. Iya, gini ya, memang Abang. Sebentar. Abang Metator biar saya mute dulu ya. Jadi gini ya. Abang harus tahu dulu itu wasiat yang dituliskan oleh Nabi Muhammad atau bukan. Kalau bukan ya mereka hanya mengada-ngada saja. Itu penipuan, Abang. Oke, kamu harus tahu wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan dengan yang tidak Nabi Muhammad tinggalkan. Dan itu yang bukan Nabi Muhammad tinggalkan, yang gak usah diikutin, karena kamu harus mengikuti yang Nabi Muhammad tinggalkan. Nah, wasiat yang tadi kami berikan, nama-nama penerusnya, itu yang Nabi Muhammad tinggalkan. Itu terdapat di kitab Ghaibah Atusi nomor 111. Jelas itu. Dan juga di Sahih Bukhari nomor 111, Sahih Muslim 1637A, B, dan C. Nah, ini yang tercatat yang kami bawa, ada perawinya. Ada yang mencatatnya di era Nabi Muhammad. Nah, yang kamu bawakan, Abang Banyuwangi, ada tidak yang Nabi Muhammad tuliskan? Ada tidak di Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Ada tidak di An-Nasai, Ibnu Majah? Jika tidak ada, yang gak usah diikutin, karena ini hanya karangan, gitu loh. Jadi kita harus mengikuti apa yang Nabi Muhammad tinggalkan, bukan yang orang-orang lakukan. Oke, karena kamu umat Nabi Muhammad. Kalau kamu umat Nabi Muhammad, ya kamu harus ikuti apa yang Nabi Muhammad bawakan, bukan yang mengada-ngadakan. Seperti itu anak Banyuwangi. Oke. Kalau sudah paham, mungkin kita boleh berpindah dulu ya kepada yang baru naik di sini, Abang Pontus. Assalamualaikum Abang Pontus Pasaribu. Abang Pontus 1, boleh buka mic-nya ya? Abang Pontus 1, Pontus 2, Pontus 3. Oke, kita turunkan ya. Oke, di sini ada Abang Erwin yang baru naik ya. Kita akan naikkan Abang Erwin. Oke, assalamualaikum Abang Erwin. Oke, waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, saya melihat ada tulisan Ka'bah palsu. Yang mana tuh? Itu di roomnya Abang. Apa perkataan Abang itu? Gimana tuh? Oh, iya. Silakan Abang Metatron. Ya, memang benar. Untuk pengetahuan Abang, umat Islam sekarang ini berkiblatkan bukan kiblat yang sebenar. Jadi kami di sini menguraikan atau memberitahu kepada umat Islam, kami mempunyai bukti-bukti dan dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis yang menyatakan kedudukan sebenar Kaabah itu berada di mana dan juga bentuk muka buminya seperti apa. Begitu bang. Oke, kalau pernyataan Abang itu benar, kenapa tidak membantah yang ada di Mekah, Bang? Oke, untuk pengetahuan syariat yang udah yang udah dikepercayai oleh keempat imam itu, Bang. Kenapa nggak dibantah di sana? Kalau untuk pengetahuan, 4 imam mazhab ini tidak dilantik oleh Rasulullah sebagai imam. Sedangkan Rasulullah ada meninggalkan wasiat nama-nama pengganti Rasulullah setelah kewafatan beliau, iaitu 12 orang imam dan 12 orang mahdi untuk menjadi ketua ataupun untuk menjadi utusan bagi umat Islam hingga ke masa kini. Oh, gitu ya. Berarti mazhab itu tidak benar ya? Mengikuti para imam. Habib. Siapa Habib? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, berarti itu tidak benar ya, karena kiblatnya ke sana. Okey, untuk pengetahuan kamu, saya tanya kamu umat Islam, pegangan utama kamu Islam Sunni ya? Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya nanya, itu
Salah apa benar enggak keempat imam itu? Salah. 4 imam ini tidak pernah dinyatakan oleh Rasulullah nama mereka sebagai imam. Dan Rasulullah tidak pernah menyebut, tidak ada satu hadis pun yang menyatakan inilah 4 mazhab yang kita ikuti. Berarti mazhabnya itu tidak benar kan? Ya? Mazhabnya itu tidak ada jaminan benar kan? Ya, tidak ada jaminan daripada Rasulullah. Boleh kami buktikan? Kenapa kalau tidak benar, kenapa tidak dibantah di sana, Bang? Biar umat Islam ini selamat semua gitu loh. Ya, untuk pengetahuan atas sebab apa yang terjadi kepada umat Islam sekarang ini. Kerana kesemua nama-nama di dalam zaman atau wilayah imam pengganti sebagai pemimpin setelah Rasulullah wafat, kesemuanya mati. Terlalu panjang, Bang. Terlalu panjang, Bang. Kalau pengetahuan apa itu benar, kenapa di sana tidak dibantah gitu? Sebentar, semuanya mati dibunuh. Yang membunuh adalah umat Islam sendiri. Jadi Allah SWT menghukum umat-umat Islam ini berada di zaman kegelapan selama 1200 tahun akibat perbuatan mereka membunuh kesemua para imam. Ya, saya menyatakan saat ini 4 mazhab juga tersesat, sangat amat jauh mengikuti 4 mazhab. Karena tidak ada satu dalil pun yang mengatakan Nabi Muhammad berkata, ikutilah 4 mazhab agar kamu tidak akan tersesat. Tidak ada. Percuma kamu mengikuti sebuah kajian ilmu nahu, sorof, balago, itu ilmu sampah. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Justru kamu mengikuti kepada ilmu-ilmu yang mantik yang berada di kitab kuning. Tidak pernah Nabi Muhammad mengajarkan hal tersebut. Itu ilmu iblis. Oke? Jadi ilmu-ilmu yang saat ini kamu pelajari di pondok pesantren NU maupun Muhammadiyah, itu semua adalah bukan yang Nabi Muhammad bawakan. Oke? Itu kamu percuma puluhan tahun mengabdi di pondok pesantren. Buat apa? Tanpa ada yang Nabi Muhammad katakan, ya nggak usah diikutin. Kamu harus mengikuti apa yang Nabi Muhammad bawakan, bukan yang mengada-ngadakan para ustadz-ustadz komplek. Mereka itu adalah racun daripada agama kamu sendiri. Sebab itu Nabi Muhammad berkata di dalam narasi hadis yang begitu populer, mengatakan bahwasanya ulama adalah yang paling di bawah naungan langit. Oke, di sini kamu boleh baca sendiri. Akan datang di mana Islam di akhir zaman hanya tinggal namanya. Al-Quran hanya tulisan dan masjidnya megah, namun tidak ada hidayah di dalamnya. Para ulama mereka akan menjadi orang yang paling di bawah naungan langit daripada datangnya fitnah, dan kepadanya lah fitnah akan kembali. Al-Misikat Al-Basabi 195 hadis 276. Dan ini menyatakan bahwasanya memang merekalah yang menjadi sebuah indikator rusaknya Islam itu sendiri. Dan kita harus paham betul, kita jangan mengikuti orang-orang yang menyesatkan, dan kita harus mengikuti apa yang Nabi Muhammad katakan. Kemunculan Imam Al-Mahdi harus kamu imani, bukan justru malah beriman kepada ustadz-ustadz komplek. Oke? Jadi disinilah sebuah kekeliruan umat muslim. Ia beriman kepada ustadz-ustadz komplek dibanding kepada Imam Al-Mahdi. Mungkin di zaman era Fir'aun kamu beriman kepada Fir'aun, para penyihir-penyihirnya atau Nabi Musanya. Di era Yesus kamu beriman kepada Yesusnya atau para rabai-rabai Yahudinya. Tentu harusnya ke Yesus. Di era Muhammad kamu beriman kepada Nabi Muhammad atau kepada Bani Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan dan bebenguknya. Kamu harus beriman kepada siapa? Tentu Nabi Muhammad. Nah, saat ini kemunculan Imam Al-Mahdi, kamu beriman kepada Imam Al-Mahdi atau beriman kepada ustadz-ustadz komplek yang tidak dilantik oleh Tuhan? Tentu harus kamu beriman kepada Imam Al-Mahdi. Nah, ini menjadi indikator kalau kamu tidak beriman kepada Imam Al-Mahdi, kalau kamu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Yesus di zamannya, tidak beriman kepada Musa di zamannya. Nabi Muhammad berkata apa? Ya, Nabi Muhammad berkata,
apabila kamu tidak beriman kepada seorang utusan di zamannya, maka kamu akan mati dalam keadaan jahiliyah. Oke? Jadi begitu penting kita beriman kepada utusan di zamannya, agar kita mengikuti Nabi Muhammad, agar kita mengikuti utusan yang Tuhan lantik. Faham? Abang Erwin? Jelas ya? Mungkin boleh buka ini ya, buka mic-nya, silakan Abang Erwin. Oke, kalau belum buka mic-nya kita beralih dulu kepada Abang Mualaf ya. Assalamualaikum Abang Mualaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Metatron. Iya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Iya, kaget aja ini ada seperti kok bisa salah semua ulama tuh, gimana itu? Salahnya di mana, bisa ditunjukkan nggak apa kesalahan mereka tuh? Jadi jangan memutus paham seperti apa, misalnya apa gitu kan? Itu coba. Contohnya yang paling jelas, apakah kesalahan yang dilakukan oleh ulama pada saat ini? Mereka berpegang bukan kata-kata ataupun jaminan daripada Rasulullah. Mereka mengatakan kita umat Islam perlu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pegangan ini tidak pernah dijanjikan oleh Rasulullah. Sedangkan pegangan sebenar yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk umat Islam tidak tersesat selamanya, Rasulullah kata berpeganglah kepada kitabullah dan itrah alul bait. Sedangkan ada di dalam 6 kutubus sittah pegangan utama umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Contohnya di dalam hadis riwayat Ahmad 11135, Tirmizi 3788, Muslim 2408D. Ketiga-tiga hadis ini semuanya sahih dan mutawatir. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah hanya berada di dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Kitab ini tidak termasuk di dalam 6 kutubus sittah, dan ada ulama-ulama berpendapat yang kitab Al-Muwatta bukan dari sebahagian daripada hadis di dalam 6 kutubus sittah. Mengapakah ulama-ulama menyeru kepada seluruh umat Islam berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah? Begitu bang? Iya betul. Jadi salah semua jadi. Ya. Iya bang, sebab dia pegangan utama, perkara yang paling penting itu adalah kata-kata daripada Rasulullah, yang Rasulullah katakan keduanya tidak akan terpisah sehingga bertemu denganku di telaga Al-Haud. Jadi begini Metatron. Jadi pegangan dasar selama ini kan Al-Quran. Oke, Al-Hadis itu kan menjelaskan apa-apa yang diterangkan dengan Al-Quran, ya gitu kan? Begitu bukan juga masalahnya Rasulullah janjikan untuk umatnya tidak tersesat kitabullah dan itrah alul bait. Hadis ini sahih dan mutawatir. Hadis Al-Quran dan Sunnah itu adalah hadis yang mursal dan tidak terdapat di dalam 6 kutubus sittah bang. Inilah masalah yang terjadi. Dah Nabi janjikan. Iya betul, memang ada literally. Cuman kitabullah dihubungkan dengan ahlul bait itu gimana maksudnya? Ya, maksudnya begini bang, kitabullah ini bukan hanya Al-Quran, kesemua kitab-kitab Allah. Contoh kita ambil yang terdekat, Injil, Taurat, Zabur dan Al-Quran. Jika kita hanya berpegang, sebentar bang, jika kita hanya berpegang kepada Al-Quran sahaja, tali yang terbentang daripada langit dan bumi, iaitu kitabullah, terputus kerana hanya berpegang kepada satu kitab sahaja bang. Dan ahlal bait, apa itu? Ahlal bait hanya orang-orang tertentu yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya, dan nama-nama yang berada di dalam wasiat Nabi yang boleh memperjelaskan Al-Quran secara terperinci kepada umat Islam semua. Kerana apa? Di dalam Al-Quran menyatakan hanya yang boleh menyentuh Al-Quran ini mereka yang disucikan. Begitu. Oke. Itu kita menunjukkan apa landasan hadis itu kan tulisan bahasa Indonesia. Maksud saya ada literatur asli kitab Arabnya atau
Bahasa aslinya enggak? Dia ada literatur asli Arab. Kami ada bagi sebentar bang. Kami ada bagi tunjukkan tahun berapa itu. Tahun berapa? Kami ada bagi rujukan nombor hadis. Abang boleh ambil nombor hadis tersebut, kemudian tunjukkan bang. Rujuk dekat HP saja. Oh gitu ya. Jadi mudah bang. Kan sekarang mudah. Abang rujuk nombor hadis, ada keluar dekat HP. Kalau abang ada HP sekarang ni, mari kita sama-sama melihatnya bang. Boleh? Ya. Ataupun abang ada masa saya nak bukakan HP saya yang satu lagi, saya buktikan boleh? Lagi boleh. Kebetulan saya HP-nya satu ini. Okey, baik. Sebentar bang ya. Sebetulnya gini ya. Nanti abang boleh screenshot dulu nih ya pembuktian kami di sini. Boleh screenshot dulu aja. Betul. Nanti abang cari sendiri gitu ya. Daripada kita memperlama orang-orang yang mau naik di sini, gitu ya. Nah, di sini kami mengabarkan kemunculan Imam Al-Mahdi menggunakan data yang valid tentunya. Tidak hanya mimpi-mimpi saja, tukang tidur seperti Qasim atau pengakuan saja seperti Mirza Ghulam Ahmad, tidak. Namun kami menggunakan data yang Nabi Muhammad bawakan dan kami angkat di sini. Seperti itu. Ya kebetulan gini. Iya, jangan lupa tunjukkan Ka'bah yang palsu itu, bang. Ya, sebentar. Kami akan buktikan. Sabar. Saya tidak lupa. Terus buktikan juga kesalahannya keempat imam itu, bang. Iya, maksudnya seperti itu. Terus bantah juga itu, bang. Kalau itu salah, bang. Iya. Kita buktikan. Sebentar. Bantah. Kita bersama-sama ke sana, ke Arab Saudi gitu. Ke sana. Bantah gitu. Iya, bahwa kebenaran abang tuh tunjukkan di sana biar umat Islam ini selamat gitu. Iya, baik. Untuk pengetahuan kami telah Anda itu benar gitu. Ketimbang keempat imam udah berapa abad, ketimbang anak kemarin baru ngomong gini, baru netas sudah ngomong keluar gitu kan. Walaupun anak kalau nggak membantah ke Mekah sendiri itu kan kemarin, walaupun anak kemarin sore tetapi ada ilmunya, daripada sudah tua hampir-hampir mati tidak ada ilmunya, ini masalah. Okey, gitu besarkan gitu. Hadis riwayat Ahmad 11135. Sesungguhnya aku telah meninggalkan dua perkara yang berat untuk kalian. Jika kalian mengambilnya, maka sesekali kalian tidak akan tersesat selamanya. Satu, lebih besar dari yang lainnya, kitab Allah, iaitu tali yang terbentang daripada langit dan bumi, dan ahli baitku. Ketahuilah bahawa keduanya tidak akan terpisah sehingga bertemu denganku di telaga Al-Haud. Hadis riwayat Ahmad 11135. Jelas itu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Itu metadon tanya, itu hadis riwayat Ahmad itu maksudnya Ahmad yang mana itu? Ya, di dalam 6 kutubus sittah, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i. Yang paling terkenal hadis yang siapa yang membawakan, bang? Untuk pengetahuan kamu, hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim, daripada muka depan sampai kulit belakang, kesemuanya sahih. Terus Imam Ahmad itu muridnya siapa? Harus nyambung loh ke Rasulullah. Itu muridnya ini, keturunan ini, itu harus nyambung loh. Sorry. Ini untuk bisa tunjukkan nggak? Sebentar. Hadis ini telah disahkan sahih oleh ulama kamu sendiri, bukan kami. Sebab ini kitab rujukan ahli sunnah wal jamaah, 6 kutubul sittah, 6 kitab utama. Ini bukan kitab kami. Iya, itu bukan kitab kamu. Itunya berarti itu sudah sudah melewati keempat imam itu kan? Yes, lebih pada melewati. Ini sanad dia sampai kepada Rasulullah. Berarti kita ini sudah mempelajari hadis itu dong. Ya, sebab apa? Ulama-ulama, ustaz-ustaz, mufti-mufti, kiai-kiai, pak guru tidak pernah mengajarkan kepada kamu tentang perkara yang sebenarnya. Oke, gini ya, kita mengkerucutkan kembali ya, Abang Erwin. Saat ini kami mengikuti utusan yang diutus oleh Nabi Muhammad. Nah, saat ini di era ini kamu mengikuti siapa?
Saya mengikuti Al-Quran lah. Loh, saya bertanya, fokus ke pertanyaan saya. Saat ini kamu mengikuti siapa? Nggak mengikuti siapa-siapa, mengikuti Al-Quran. Apa yang diajarkan Allah, diturunkan ke Nabi Muhammad, itu yang saya anu. Nah, saya bertanya, jangan kamu mengikuti ke maksud saya. Jangan langsung kamu mengikuti kepada Nabi Muhammad, tapi di zaman ini, karena Nabi Muhammad telah lawas. 1400 tahun ia telah wafat. Di zaman ini, di era ini, kamu mengikuti siapa? Betul. Mengikuti siapa? Itu yang mengikuti apa yang ada di Al-Quran. Sosoknya. Tuh. Oh, enggak, Tun. Nah, itu tidak mengikuti manusia. Enggak seperti itu. Gini, jadi kalau ditanyakan siapa imam muka itu, ya Al-Quran, Tun. Ulama juga berpegang kepada Al-Quran, Tun. Nabi Muhammad. Sebentar, atau maaf, satu-satu, oke? Bisa sabar gak? Bisa tenang gak? Bisa tenang gak? Satu-satu, oke? Sopan dikit. Nah, saya bertanya kepada Erwin, saat ini kamu mengikuti siapa yang kamu ikuti agar kamu tidak akan tersesat? Siapa? Saya tidak mengikuti manusia. Saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Terus imamnya saya Imam Syafi'i. Gitu loh. Iya, saya bertanya, yang saat ini, yang zaman ini, bukan kamu mengikuti kemana-mana. Saat ini, era ini, apakah kamu mengikuti ulama? Ya enggak lah. Kalau ulamanya ke timur, masa saya mau ikut ke timur? Oke, berarti saat ini kamu tidak ada yang dapat kamu ikuti. Hei, abang, paham tidak? Saya bertanya di era ini, di zaman ini. Oke, kamu saat ini mengikuti siapa? Simpel saja saya bertanya. Nah iya, saya jawab. Saya mengikuti apa yang diajarkan di Al-Quran itu, yang saya baca. Itu. Oke. Kiblat saya di Mekah itu. Imam saya Imam Syafi'i. Hei, Imam Syafi'i, sebentar, kita kerucutkan ya Imam Syafi'i ya. Apakah Imam Syafi'i ini diberikan legal standar oleh Nabi Muhammad? Ikutilah Imam Syafi'i agar kamu tidak akan tersesat. Pernah berkata tidak Nabi Muhammad seperti itu? Terus tunjukkan kesalahannya Imam Syafi'i, kesesatan ke-46. Abang Erwin, kamu kan bilang Imam Syafi'i. Nah iya. Kamu bilang tadi Imam Syafi'i. Nah, saya bertanya kepada kamu, ada tidak Imam Syafi'i mengatakan Nabi Muhammad, ikutilah Syafi'i agar kamu tidak akan tersesat? Ada tidak perkataannya? Nah, tunjukkan kesalahannya, kesesatannya. Bantah kita sama-sama ke Mekah gitu. Bantah ke sana. Hei, jangan kemana-mana. Saya bertanya kepada kamu. Jangan kemana-mana. Bantah di Mekah. Hei. Loh, masa tidak mau bisa membantah argumen saya sih? Lah bantah di sana gini loh. Islam. Kalau kamu mengikuti Syafi'i, sebentar kalau kamu mengikuti sapi, berarti kamu tidak mengikuti Rasulullah. Sapi. Ayo kita bantah, kita ke Mekah. Tertawa. Kalau kamu nggak punya ongkos, saya ngongkosin. Erwin, saya telah membuktikan yang pegangan utama kamu telah tersalah. Kamu boleh buktikan tak mana dia hadis yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah adalah hadis yang sahih dan mutawatir? Buktikan dengan ilmiah. Win, itu hadis itu nomor 2. Pertama kali Al-Quran. Baik. Jadi sekarang ni kita tak mau berpandukan hadis, kita berpandukan Al-Quran. Boleh? Iya, boleh. Di mana Al-Quran itu salahnya? Baik. Karena seluruh ulama itu sebentar. Mualaf. Okey, sekarang kita buat perjanjian terlebih dahulu. Al-Quran adalah kitab yang terakhir, betul? Kitab suci yang terakhir, betul? Jadi kitab hadis ini bukan kitab suci. Jadi kita berpandukan sahaja Al-Quran, termasuk dengan Kaabah yang kami katakan palsu. Jadi saya bertanyakan kepada abang buktikan kepada saya adanya solat 5 waktu di dalam Al-Quran, dijelaskan secara terperinci waktu-waktunya, cara melakukan ibadah solat tersebut. Sila buktikan. Bang Metatron, di dalam ajaran Islam itu ada literatur pelajaran-pelajaran yang berlanjut. Ya memang tidak ada ayat menjelaskan. Kami minta maaf, kami tidak bodoh. Kalau abang pergi ke surah Hud ayat 1,
di dalam surah Hud menyatakan Al-Quran disusun secara rapi dan diperjelaskan secara terperinci. Ini klaim daripada Al-Quran sendiri. Kalau terperinci, sebentar bang, kalau terperinci, mengapa tentang solat tidak diperjelaskan secara terperinci? Kerana tadi kita dah sepakat, Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Buktikan. Mau dalil Al-Quran? Ya, yang menyatakan cara solat ambil wudhu. Buktikan bang. Bermakna kami juga nyatakan di sini yang Al-Quran tidak lengkap. Jadi abang bantah argumen. Gitu. Silakan. Paham. Maksud saya paham. Jadi dalam arti kata Al-Quran itu menjelaskan secara garis besar, namun terperinci itu dipegang oleh Ahlul Bait, seperti itu. Dia bukan sebenarnya bang, kami nak bagi tahu dekat umat Islam, kami tidak menyalahkan Allah, kami tidak menyalahkan Rasulullah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu lengkap, terperinci. Tetapi berlaku permasalahan di zaman Osman semasa membukukan kitab Al-Quran tersebut. Kerana sebelum itu banyak sejarah yang menyatakan lembaran-lembaran Al-Quran ini dibakar. Al-Quran yang disusun di zaman Osman itu disusun dengan tidak mengikut turutan wahyu, dan ada ayat yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran yang 30 juzuk ini bang. Begitu. Sekarang sudah lengkap, yang lengkap ada? Yang lengkap kita tidak akan dapat melihatnya sehingga kemunculan Imam Al-Mahdi dan akan mengambilnya di dalam tabuk sakinah. Oh, jadi sekarang lagi nunggu nih ceritanya. Kan kalau sudah ada Imam Al-Mahdi sekarang, harusnya kitab itu sudah ada. Itu sebab Rasulullah kata, berpeganglah kepada kitabullah dan itrah Ahlul Bait. Kerana hanya Ahlul Bait yang berada namanya di dalam wasiat yang boleh memperjelaskan Al-Quran ini secara terperinci. Mereka adalah sunnah, mereka adalah hukum halal dan haram, mereka adalah syariat. Ini masalahnya yang Rasulullah katakan, keduanya tidak akan terpisah sehingga bertemu denganku di Telaga Laut. Pegangan utama umat Islam yang sebenar-benarnya. Begitu bang. Mudah. Cuman kalau seperti ini penjelasannya oke. Namun bila menyalahkan 4 imam, menyalahkan, kayak enak lah dengarnya kan. Bukan tidak enak bang. Untuk pengetahuan abang, 4 mazhab ini pun mereka tidak tahu yang mereka ini pembuat mazhab tersebut. Kerana kematian mereka pun di dalam penjara, ada yang lumpuh, ada yang dibunuh. Untuk pengetahuan abang, setelah kematian mereka beberapa tahun kemudian baru dikumpulkan mazhab-mazhab ni oleh pemerintah, kemudian dikitabkan menjadi mazhab. Untuk pengetahuan abang. Jadi Bang Metatron sekarang aku tanya, punya kitab nggak sekarang? Ya, sekarang ada bang, memang ada. Kami ada kitab Matlamat Sang Bijaksana bang, Goal of the Wise. Oh, itu kitabnya ya? Ya, itu kitab yang berbahasa apa tuh? Yang dibukukan oleh Abdullah Hashim Abba As-Sadiq, Mahdi yang kedua. Kata-kata daripada Mahdi yang pertama. Itu berbahasa Arab atau berbahasa umum? Asal berbahasa Inggeris, kerana setiap utusan yang diutuskan mesti berkata-kata dalam bahasa yang mudah difahami oleh semua bangsa. Sepakat, betul. Sudah terbit itu bukunya. Ya, tetapi ada alihan bahasa. Dalam bahasa Melayu ada, bahasa Arab ada, bahasa Cina ada, bahasa India ada, bahasa Jerman ada, dan sebagainya telah dialihkan bahasa tersebut. Oke, di mana tu bisa kita pelajari itu? Abang boleh pergi ke Telegram Pustaka Ahmadi. Pustaka Ahmadi. Abang boleh, ada PDF-nya, abang boleh dapat secara percuma. Di sana ada juga manifesto Al-Mahdi dan kitab Goal of the Wise tersebut. Ada AI yang bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau tak mau dengar dia cakap, sakit telinga, abang baca sendiri. Oke. Ini kan terima kasih udah ada infonya. Baik. Saya naik ini kan ada kata-kata saling menyalahkan, membodoh-bodohkan. Siapapun kan kita tidak boleh. Itu yang saya cuman kalau untuk menghabarkan, habarkanlah yang bagus, yang baik.
Itu kan. Bukan begini bang, sebab jadi, Rasulullah dah dulu. Iya bang Metatron. Iya. Ini kan baru kemunculan ceritanya sama bapak apa di belakang kita itu. Itu tahun berapa? Sebelumnya berpegang kepada mana? Bang. Kan? Oke bang. Kalau oke lah untuk zaman sekarang oke lah. Tapi kalau yang kemarin aku rasa enggak juga. Karena ngapa? Ya. Yang kami ambil ini daripada 6 kitab utama Ahli Sunnah wal Jamaah, 6 kutubus sittah. Ada dalam hadis tu yang kami marah sangat dekat ulama-ulama, ustaz-ustaz ni bukan sebab apa. Mengapa mereka menyembunyikan kebenaran tersebut setelah kita mempercayai mereka dengan sepercayanya. Kerana apa? Kita menganggap mereka golongan agamawan yang boleh mendidik kita kepada Islam yang sebenar. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka membohongi kita bang. Ya, tapi gini Bang Metatron, kita ini belajar dengan ulama, bukan menuhankan ulama. Nah, itu. Tapi apapun ulamanya, kalau tidak cocok, nah itu kita ini punya filter pada diri. Untuk pengetahuan abang, kami dah berdiskusi dengan ramai ulama. Mereka mengatakan apa? Oh, hadis Al-Quran dan Sunnah ini diperkuatkan oleh hadis lain. Hadis yang dah tidak sahih ataupun hadis mursal, mengapa perlu diperkuatkan lagi? Sedangkan ada hadis yang sahih dan mutawatir. Kenapa tidak mahu mengguna pakai? Kerana itu kata-kata daripada Rasulullah. Ini masalahnya bang. Oh, masalah hadis itu ya. Oh, ya, bukan satu hadis, bukan 2 hadis, sebenarnya bukan 3 bang. Di dalam ke-6 kitab ini menyatu isyarah yang sama. Betul. Tidak disalahkan, memang ada kata-kata itu, cuma jarang dibahas seperti itu. Iya. Karena ketidaktahuan mereka mungkin. Karena literatur kan ketidaktahuan bang. Mereka tahu, mereka mengatakan apa? Oh, Ahlul Bait ni mana ada? Siapa Ahlul Bait? Mereka mempertikaikan. Bila kami katakan kitab Allah, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, dia tidak Nabi Muhammad hanya Al-Quran saja. Begitu pula Rasulullah dah jamin dah tu. Ya. Okey lah, nanti aku lihat dulu ke apa tu tadi, Pustaka Al-Mahdi ya. Ya Metatron. Okey. Kita terima kasih itu ya. Saya izin turun ya. Okey, baik bang. Buat gitu. Waalaikumsalam. Pak Tun, pesen Tun, jangan lagi lah Tun bahasa seperti itu karena banyak melukai orang nanti Tun, tidak bagus juga. Sampaikan saja yang benar, itu pesan untuk kita aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tun, sebentar Tun. Nanti kita bagi peluang yang dekat bawah yang baru naik. Erwin, tunggu sebentar. Nanti kami akan membuktikan kepada kamu tentang Kaabah. Lanjut Tun. Oke, baik. Di sini ada yang baru naik ya, Abang Gahwe. Waduh, turun lagi. Oke, di sini ada Oke, Erwin ya, masih ingin mendebat soal Ka'bah. Silakan Abang Erwin. Buka mic-nya ya. Buka mic-nya Abang Erwin, bahas tentang Ka'bah. Silakan. Ayat Al-Quran itu lagi yang belum tersusun, gimana bacaannya itu? Bisa tunjukkan nggak? Bacaan apa? Yang katanya Al-Quran yang belum tersusun itu. Kamu paham? Maksud kami macam ni. Wahyu pertama yang diturunkan adalah Iqra. Kenapa di dalam Al-Quran yang dibukukan di zaman Uthman tidak ada surah Iqra di hadapan? Kerana wahyu ini haruslah dibukukan secara turutan. Sebab ada ayat-ayat atau masa-masa yang boleh mengikut wahyu terjadi permasalahan yang besar untuk membatalkan kata-kata di dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran sahaja yang boleh membatalkan hukum hakam di dalam Al-Quran. Hadis tidak boleh membatalkan Al-Quran. Ini masalah dia bang. Okey, jadi kita Iqra katanya sampean tidak ada. Apa artinya Iqra itu? Coba artikan coba. Tidak ada. Surah Iqra. Ya, artinya Iqra itu apa? Kamu faham tak? Wahyu yang pertama apa? Iqra. Jadi Iqra tidak ada di hadapan Al-Quran. Iqra itu apa? Artinya Iqra, coba artikan. Allahu Akbar. Erwin, santai Erwin. Nanti kami buktikan ada ayat yang tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Bagaimana? Iya, artinya Iqra itu apa? Coba artikan dulu. Baik, kami buktikan. Tapi dengan syarat, setelah kami buktikan, kamu harus menunjukkan dalil. Jika kamu tidak menunjukkan dalil, kami turunkan kamu. Lah,
Yang mempertunjukkan itu kebenaran kan kamu. Tunjukkan apa artinya ikro dulu. Kamu mengarahkan kami macam-macam, kami ikut. Jadi kami nak kamu membantah argumen kami. Kamu kena berikan bukti dan dalil juga. Lah kamu buktikan dalilnya, terus keempat imam itu kesalahannya kamu itu tunjukkan juga. Kami dah buktikan. Kami juga. Kan tadi kami dah buktikan pegangan utama saja tidak benar, sedangkan Kitabullah dan Ittihalul Bait bukan Al-Quran dan Sunnah. Itulah di antara kesalahan mereka. Lah kita bantu ke sana, yuk. Bantu ke Mekah. Kami bukan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kamu nak betulkan yang telah tersesat ini, kamu sajalah yang ke Mekah. Kenapa? Lah kalau mereka itu tersesat, kita selamatkan dari akarnya, dari sumbernya. Kamu selamatlah. Kalau kami tak berminat untuk nak selamatkan umat Islam yang dah tersesat. Nah, Abang Erwin, gini ya, kamu harus paham dulu ya. Kalau kamu tidak mempunyai data dalam berdiskusi, ini kan ruang diskursus ya. Ya tentu kamu tidak akan ada yang dibahasnya. Argumen kamu nol tanpa ada data yang untuk kita diskusi di sini. Paham tidak? Jangan kamu merasa paling wah lulusan pesantren, tapi sama saja kamu seperti orang-orang yang tidak mengetahui apa itu Al-Quran dan Sunnah, dan tidak terdapat di hadis manapun sehingga hadis itu palsu. Oke, pegangan Al-Quran dan Sunnah itu palsu. Nah, bantah argumen kami di sini dengan data kamu yang benar. Ada perawinya tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Sebutkan nomor 1 hadis saja yang mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita bantah di sana kesalahan 4 imam itu, terus Ka'bah yang palsu itu kita bantah di sana, sumbernya di sana loh, gitu. Gimana? Gimana? Kamu tidak ada data. Tunjukkan data kamu. Ada data tak? Kamu ada data tak? Sekarang saya tanya, kamu ada dalil dan bukti tak untuk dalil-dalil kamu itu tunjukkan di sana. Kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, saya yang bicara di sana gitu loh. Ada data ke? Tak ada. Kalau tak ada, kami turunkan. Nah, kalau kamu nggak punya ongkos, saya ongkosin gitu. Tak payah, duit banyak. Tak pakai duit kecil, duit Indon tu kita orang tak pakai. Kita turunkan je kita. Ya turunkan, jangan diikuti umat Muslim. Ini penyesatan ini, udah menyalahkan keempat imam. Memang salah pun. Sesatnya di mana? Dari tadi kami menggunakan data, dari tadi kami menggunakan yang valid, dan kamu hanya congor saja di atas ini. Kamu justru lah yang sesat karena kamu tidak ada data. Kamu sama saja seperti umat Islam yang lain naik ke atas ini tidak membawakan ilmu, yang hanya congor, kejang-kejang. Iya. Apakah itu ustadz-ustadz komplek kamu yang mengajarkan? Nanti berdebat congor saja ya, cocotnya saja dibesarkan. Apa gitu? Apa gitu cara berdiskusi yang sehat tanpa adanya dalil yang valid, data yang benar? Menggunakan data yang benar dong. Kalau benar kamu adalah saya lulus pesantren, ya tapi mana data kamu? Tidak ada. Udah, saya turunkan saja. Repot. Gitu ya. Jadi kita melihat sebuah umat muslim itu sungguh amat ironi ya. Okay. Sila bawakanlah kalau boleh ulama-ulama, ustaz-ustaz yang ada dalil terbuktikan untuk berdiskusi dengan kami. Sedangkan di Malaysia saja sudah hampir 2 tahun tidak ada lagi yang mampu membantah argumen kami. Sila buktikan. Ya, dan kami adalah agama yang baru ya. Ada yang menanyakan ya. Agamanya apa? Agama kami Ahmadi ya. Agama Ahmadi, Religion, Peace and Light. Agama kami dipimpin oleh utusan yang diutus oleh Tuhan. Karena dalam teritorial sebuah sejarah, Tuhan pertama Allah itu mengirimkan Roh Kudus dalam kekristenan. Kalau dalam agama Islam, Ruh Allah meniupkan kepada Adam, lalu Adam mewariskan kembali kepada Habil, kepada Set, sampai kepada Nuh. Nuh lanjut lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa melanjutkan kepada Yesus.
Yesus lanjut Petrus kepada Muhammad, dan Nabi Muhammad melanjutkan kepada Imam Al-Mahdi. Dan agama kami saat ini adalah satu kesatuan daripada utusan-utusan sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad, kami penerus daripada Yesus, kami penerus daripada Nabi Adam. Dan itu kami dapat konfirmasikan bahwasanya kami adalah legit 100% yang benar, di agama yang benar, yang pasti benar. Seperti itu, karena kami mengikuti seorang utusan ini. Dan juga kami tidak berkiblatkan batu yang berada di Arab Saudi itu. Oke, baik, di sini ada Bang Sempurna ya. Assalamualaikum Abang Sempurna. Boleh open mic-nya ya Bang Sempurna ya? Iya. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah Bang. Ini saya dengar tadi bahwa nama agamanya agama Al-Mahdi ya, begitu ya? Iya, namanya Ahmadi Religion Peace and Light. Itu dinamakan oleh utusan saat ini, seperti itu. Agama Ahmadi begitu ya? Begini, apakah yang menjadi tujuan daripada pemindahan kiblat ini kan termasuk pemindahan kiblat lagi istilahnya, karena setelah orang berkiblat ke Mekah sana kemudian dianggap bahwa itu salah, berarti akan dipindahkan berkiblat ke Petra sana. Apakah tujuan pemindahan ini maksudnya agar umat muslim saat ini berhaji ke sana? Kira-kira demikian. Oke ya. Oke, tes. Abang Metatron mungkin boleh jawab ya. Sinyal saya agak kurang dikit nih di sini. Sebentar saya benarkan sinyal dulu. Tentang apa persoalannya tadi Abang SMA? Maksud saya, apakah dengan pemindahan kiblat ini bermaksud untuk bagaimana umat muslim ini berhaji ke sana? Apakah tujuan utamanya seperti itu, agar umat muslim yang ada saat ini berpindah atau berhaji ke Petra sana? Apakah itu tujuannya? Okey, tentang tujuan ataupun sebab dan musababnya itu terpulang kepada utusan saat ini, iaitu Imam Al-Mahdi. Kerana ada hadis yang menyatakan apabila Al-Qaim muncul, dia akan memotong tangan-tangan Bani Sa'idah dan akan menggantungnya di dinding Kaabah kerana mereka adalah pencuri Kaabah, dan akan memindahkan kembali ke tempat yang asal yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Di sini bang, contohnya di dalam Ghaibah Al-Tusi 492 volume bab 52 hadis nombor 10 bang. Al-Qaim akan merobohkan Masjidil Haram hingga kembali ke bentuk aslinya, kemudian akan mengalihkan ke tempat lokasi asalnya serta membangunkan di atasnya. Ia akan memotong tangan-tangan Bani Saibah kerana mereka adalah pencuri Kaabah. Jadi kita buktikan yang Kaabah ini bukan adalah tempat yang sebenar. Daripada Al-Quran, surah Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangunkan manusia adalah Baitullah yang berada di Bakah, bukan Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Itu ayat daripada surah Ali Imran menyebut Bakah, ba, bukan mim. Yang kedua daripada surah Maryam ayat 33. Daripada surah Ibrahim ayat 37. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Bermakna tanah Mekah yang asal berada di lembah.
Jadi daripada segi geografinya, kedudukan Mekah yang sebenar apabila pengkaji-pengkaji mengkaji tentang kedudukan Kaabah ini mendapati di Petra yang paling sesuai, kerana di sana banyak bukti-bukti seperti mana yang ditunjukkan di dalam hadis. Contohnya, Rasulullah pernah katakan Mekah berada di tengah lembah antara dua gunung, dan pada zaman Rasulullah memanggil Arab Saudi yang sekarang ini dengan nama Hijaz, dan ada sungai-sungai yang sejajar. Kalau kita lihat yang sekarang ini berada di tengah padang pasir, dan ada banyak lagi contoh-contoh dan bukti, bang. Lanjut, Tuan. Oke, mungkin sempurna. Yang apakah dengan usaha pemindahan Ka'bah ini dengan mengatakan bahwa yang ada saat ini palsu, kemudian mengatakan bahwa yang asli ada di Petra, apakah tujuannya bahwa agar muslim yang ada saat ini, umat muslim yang ada saat ini supaya berhaji ke sana? Apakah itu menjadi tujuannya? Bukan, Bang. Oke, biar saya luruskan ya. Jadi gini ya, Bang ya. Yang asli itu memang di Petra, bukan berarti kamu harus haji dan umroh ke Petra. Tidak seperti itu. Karena gini ya, Bang. Konteks dari Ka'bah ini, batu yang kotak ini, itu seperti di era Nabi Sulaiman, seperti tabut sakinah. Terdapat ruh Tuhan yang bersemayam di sana. Sebab itu Nabi Sulaiman menyuruh pada saat itu Bani Israel untuk sujud kepada tabut sakinah karena ada ruh Tuhan di dalamnya yang bersemayam. Sama halnya Nabi Muhammad pun menyuruh umatnya bersujud kepada Ka'bah karena ada ruh Tuhan di dalamnya. Nah, ketika peperangan terjadi pada tahun 692 Masehi dan hancur kota Mekah, dan hancur Ka'bah saat itu, yang menjadikan ruh Tuhan yang bersemayam berpindah kepada seorang utusan. Oke, paham? Jadi totalitas saat ini tidak lagi bermakna kalau kamu mau haji ke Petra juga sudah tidak ada artinya. Justru yang dinamakan haji, umroh dan juga sholat itu adalah di atas utusan saat ini, gitu loh. Jadi karena utusan yang berada, ruh Tuhan yang bersemayam di atas utusan. Paham? Seperti itu. Begini ya, seperti kita ketahui bahwa tradisi umat Islam saat ini setiap tahunnya melakukan haji, berhaji ke sana ya. Nah, setelah mengetahui bahwa ada Ka'bah yang asli seperti ini misalnya ya, otomatis akan setiap tahunnya itu mereka akan berlomba-lomba untuk berhaji ke Ka'bah atau tanah suci yang baru istilahnya ya. Jadi ini ya akan terjadi nanti ketika seperti itu. Nah, apakah tujuannya ini pemindahan Ka'bah ini agar manusia ini, umat Islam ini berhaji ke sana nantinya? Nah, ataukah berhaji akan berumrah ini akan dihapuskan dalam syariat berikutnya? Oke, abangnya mungkin belum terlalu paham ya, nggak apa-apa. Di sini saya akan fahamkan. Maksudnya begini, apakah dalam syariat yang baru ini masih ada syariat haji? Nah, masih abang. Berhajinya seperti apa? Tidak? Berhajinya seperti apa? Apakah harus datang ke Ka'bah yang baru seperti itu, maksud saya? Iya, saya paham akan hal itu. Abang harus paham ini dulu nih. Ruh Tuhan yang berada di Mekah sudah hancur dan berpindah kepada utusan, yang berarti haji kamu yaitu kepada utusan, bukan lagi kepada kota Mekah. Paham tidak maksud saya? Paham tidak? Ya. Jadi percuma abang haji di sana karena tidak ada ruh Tuhan yang bersemayam di sana gitu loh. Di Mekah tidak ada, maupun di Petra maupun di saat ini di Hijaz, karena semua itu tidak ada ruh Tuhannya. Paham? Berarti syariat berhaji itu masih akan ada nantinya ya? Iya, masih ada. Sama halnya caranya masih seperti yang ada saat ini kah? Iya, itu nanti karena wahyu berangsur-angsur, belum ada perintah kembali untuk haji, untuk
sholat ntar bisa jadi sholat kami 700 rakaat, kan belum ada, ini wahyu yang masih turun. Nantinya umat muslim akan berkumpulnya ke sana lagi setiap tahunnya. Iya, tentunya kepada utusan, bukan kepada satu tanah yang dapat dikategorikan itu adalah, sebentar Bang, sebentar. Tanah kalau tidak ada, sebentar. Tanah kalau tidak ada seorang utusan di atasnya, itu bukan disebut tanah suci. Sementara kalau utusan berada di atas tanah yang bukan tanah suci, itu disebut tanah suci. Paham? Kamu harus tahu konteksnya itu. Iya, percuma kalau ada dapat dikategorikan tanah suci tapi tidak ada utusan, ya tidak disebut tanah suci. Kalau soal itu paham lah, tapi tentang visi misi ada maksud daripada pemindahan itu kan terutama tentang puncak kita di berhaji, berarti akan diarahkan ke sana orang untuk berhaji. Nah, seperti kita ketahui berhaji itu dengan dengan fulus ya. Nah, berarti mungkin ada arahnya ke sana juga ini. Itu yang saya mau ini minta keterangannya. Apakah tujuan pemindahan ini untuk ada tujuan ke arah sana? Bang, paham tidak? Lebih pentingan kita beribadah ritual atau kita mentaati utusan? Menurut Abang lebih pentingan mana? Ya, mentaati utusan ya pasti. Pentingan beribadah. Oke, pentingan mentaati utusan, betul. Karena kenapa? Iblis 6.000 tahun ia sujud kepada Tuhan, namun ia tidak mau mentaati seorang utusan, dikeluarkan dari surganya. Sama halnya saat ini ketika Abang, aduh saya pengen haji, saya pengen sholat terus, tidak bisa karena kamu tidak akan masuk ke dalam surga karena kamu tidak mentaati seorang utusan. Nah, saat ini utusannya siapa yang harus kita cari? Ya Imam Al-Mahdi. Ya kita harus taat kepada beliau. Karena di surat Al-A'raf ayat ke-13 mengatakan Tuhan ingin disembah atau ditaati melalui seorang utusan. Nah, kalau kamu tidak mentaati seorang utusan, ya sama saja kamu layaknya iblis, gitu loh. Paham? Jadi saat ini kita harus memperoleh utusan tersebut, apakah utusan saat ini telah hadir atau tidak. Sebab itu Nabi Muhammad mengatakan, apabila kamu mati tanpa ada seorang utusan di zamannya, maka kamu akan mati jahiliyah. Oke, ini begitu penting. Ini yang Nabi Muhammad katakan. Jadi kita harus mencari seorang utusan itu yang hidup saat ini. Di era Nabi Muhammad, ya kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad seperti para sahabat. Di era Yesus, begini kamu ya, beriman seorang utusan Hawariyun 12 orang murid kepada Yesus. Diutus dengan tugas tertentu ya. Nah, apa yang menjadi tugas Rasul, kemudian Rasul saat ini melakukan apa, seperti itu. Tentu ada tugas-tugas Rasul di dalamnya. Apa saja yang menjadi tugas Rasul ini sebenarnya? Susah gini, apa yang harus dilakukan seorang Rasul untuk menyampaikan ini? Nah, apakah tinggal berdiam saja atau hanya bagaimana? Apa kegiatan Rasul yang ada saat ini? Bang, begini bang, di dalam Al-Quran diperjelaskan lagi ayat itu tentang di Al-Quran mengatakan apa? Jika ada seorang Rasul di kalangan kamu, pada setiap zaman ada seorang Rasul di kalangan kamu. Dan ayat Al-Quran itu mengatakan bagaimana bang? Jika dia mengikuti kehendak kamu, maka akan terjadi bencana ke atas bumi ini bang. Itu sangat jelas. Seorang utusan bukan dia mendengar kata-kata kita. Kita kena mendengar kata-kata daripadanya bang. Betul. Iya, dari justru aku bertanya bahwa apa tugasnya dan apa yang dia lakukan saat ini. Okey, sekarang ni macam ni. Kalau abang hidup zaman Rasulullah, abang nak tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, lepas ni apa kamu nak buat? Apa tugas-tugas kamu? Bagus ke kalau macam tu bang? Saya tanya abang balik. Nah, kenapa? Adakah kita beradab? Kita tanya Rasulullah, lepas ni dah jadi saya bertanya kepada anda kan, bang, kami bukan utusan. Kami hanya menyampaikan bahawasanya utusan itu telah ada.
Kami tak tahu dia nak buat apa, dia nak kerja apa, macam mana dia nak buat, macam mana dia nak ubah bumi ini. Itu urusan dia. Dia utusan Allah. Terpulang apa yang dia nak lakukan kerana utusan Allah. Kita mengimani, mempercaya pasti dia boleh mentadbir dunia ni dengan baik. Jelas bang ya? Bagaimana mengetahui seorang rasul kalau kita tidak mengetahui juga apa yang dilakukannya? Nah, itu ini kedatangan Ahmad ini itu ditunggu oleh gini, dengar dulu ya. Kami kata bang, itu sebab kami pergi tengok dekat Telegram, dekat Pustaka Ahmadi, dekat sana ada kitab dia, dekat sana ada manifesto dia, apa yang dia nak buat tentang dunia ni ada tertulis di sana bang. Abang bacalah terlebih dahulu. Begini, halaman dia tak banyak. 20 halaman lebih saja bang. 20 halaman lebih manifesto dia, abang baca terlebih dahulu bang. Baru abang tahu. Ini kan pengkabaran tentang Al-Mahdi ya. Semua umat muslim yang mengimani adanya Imam Mahdi kan jelas menunggu kedatangan Imam Mahdi ini. Nah, apa yang harus kami menjadi tolak ukur untuk mempercayai bahwa ini adalah Imam Mahdi seperti itu? Okey, kan kami dah bagi tahu bang, ada wasiat yang Rasulullah tinggalkan, nama-nama wasiat ini pula dilindungi. Sekiranya dia penuntut palsu, Allah akan merentap nyawanya. Dia dah mengklaim wasiat ini selama 10 tahun. Dia telah mempamerkan ilmu-ilmu daripada Allah SWT, wahyu itu tadi, dan dia menyeru kepada seluruh umat dunia yang hanya Allah sahaja yang berhak untuk melantik pemimpin di atas muka bumi ini bang. Setiap hari kami melakukan live, kami menyampaikan perkara yang sama. Wasiat, ilmu ilahi, ketuhanan Allah. Inilah kaedah bagaimana cara untuk kita nak mengenal pasti dia ini seorang utusan ataupun tidak. Tetapi kebanyakannya orang tidak mahu mengkaji di manakah kebenaran tersebut, hanya mencari kesalahan. Jadi kesalahanlah yang anda dapat, bukan kebenaran. Begini, saya tidak bermaksud mencari-cari kesalahan ya, tapi begini ya, dalam perjalanan tentang kedatangan Al-Mahdi ini kan sudah beberapa kali yang mengaku seperti itu, maksud saya bukan saya mencari kesalahan. Abang dah naik dekat room ni dah berapa kali dah bang? Abang cakap ikhlas. Saya ingat bang, hampir lebih pada 3 kali. Adakah abang dah pergi membaca di Telegram Pustaka Ahmadi? Belum kan? Sedangkan kami dah bagi tahu dekat abang, bang, pergi baca dulu kitab yang dia tulis, pergi baca dulu manifesto dia macam mana, baru abang tahu. Ada yang berbahasa Indonesia ya bang ya? Ada bang. Kalau abang tak buat pembacaan dulu, macam mana bang kita nak diskusi dengan baik dekat sini? Pustaka Ahmadi ya? Ya, tu ada dekat atas tu yang warna biru tu, dalil pembuktian, bawah tu ada di Telegram bang. Kami nak bagi orang muda pergi baca, pergi kaji, betul ke tak betul orang putih ni, Mat Saleh yang pakai koplok ni, betul tak betul dia ni utusan Allah. Kan kami bagi kaedah, kami bagi ilmu sama-sama, kita kaji. Ini orang betul ke tak betul dia utusan Allah. Kalau tak betul, kita tak payah ikut. Macam tu bang, mudah tak? Ya. Abang pergi baca dulu, kita bagi peluang dulu orang lain kalau ada yang nak naik. Kita nak ada yang nak naik lagi kita? Sinyal aku ini belum sehat, Abang Megatron, sinyalnya nggak sehat ini. Boleh ni tak moderator kan? Kalau ada orang nak naik, saya boleh naik kan? Bentar ya, aku moderatorin ya. Ya bentar ya, aku moderatorin dulu. Tapi suara kamu ini jelas. Iya, suara aku jelas, tapi ya ini karena tidak baik sinyalnya. Nah, tuh saya moderatorkan. Udah ya.
Abang SME saya minta maaf. Di sini bukan saya nak mencari gaduh dengan kamu. Kan, kami nak bantu umat Islam supaya kita ada utusan. Kalau yang mana tak terima, tinggalkan. Susah sangatkah untuk kita memberi peluang kepada utusan yang diutuskan oleh Allah memerintah? Untuk pengetahuan semua, daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, semua utusan bercita-cita untuk mendirikan negara atau dunia ini sebuah negara daulah ilahi, tetapi tidak berpeluang akibat hasutan iblis itu tadi. Inilah zaman penentuannya, zaman Imam Al-Mahdi, untuk kita menubuhkan negara daulah ilahi seperti mana yang kita cita-citakan. Kalau bukan untuk kita sekalipun, untuk anak dan cucu kita. Boleh tak kita bagi peluang dekat utusan yang diutuskan oleh Allah untuk nak memerintah? Beri peluang. Kenapa kamu boleh beri peluang? Manusia yang dilantik oleh manusia sendiri. Sedangkan Allah melantik manusia sebagai utusan untuk mentadbir dunia ini, kamu tidak boleh memberi peluang kepadanya. Dengan alasan dia itu orang Inggeris, dia itu pakai koplok, dia itu tusbol dan sebagainya. Tidak masuk akal, nonsen. Di manakah letak akal kamu, wahai umat-umat Islam sekalian? Susah ke, Abang SME, saya tanya kamu, susah ke nak bagi peluang dekat utusan yang dilantik oleh Allah tu? Kami bagi bukti, tanda-tanda kemunculan. Kami bagi bukti daripada hadis mana. Kami bagi bukti daripada Al-Quran. Bukannya orang nak mengkaji, orang membantah kami sebantah-bantahnya. Perkara ini telah terjadi daripada utusan-utusan sebelum ini. Di zaman para Nabi berlaku sedemikian juga. Kesemuanya menolak para utusan yang dilantik oleh Allah. Bukan sahaja menolak, malah mereka membunuhnya. Jelas terjadi. Apa yang terjadi kepada Nabi Isa alaihi salam, apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad, apa yang terjadi kepada Nabi Musa, berulang lagi di zaman kita ini. Kita sudah berada di zaman kegelapan 1200 tahun. Sedarlah. Nabi bagi tanda-tanda, suruh kita tengok macam ni. Bila keluar Imam Mahdi, tak ikut cara yang korang nak, yang apa? Kebanyakan ni nak, kita nak yang muka bercahaya. Kalau muka tak bercahaya, tak nak. Dalam hadis kata macam ni, ikut buku, bukan nak ikut petanda ataupun panduan yang diberikan oleh Rasulullah tentang akhir zaman ni. Korang ikut hadis-hadis yang tak sepatutnya. Bagi peluang, wahai umat Islam. Sebelum terlambat, kita bagi peluang. Tengok dia, apa yang dia nak lakukan, apa yang dia nak buat dekat atas muka bumi ni, semua untuk kamu dan anak cucu kamu. Bukan untuk kami. Kami buang masa macam ni, tak dapat duit, membahayakan nyawa kami lagi. Untuk apa? Oke, Abang Metatron, ini sudah kena PL. Kayaknya kita selesaikan dulu, nanti mungkin akan lanjut ya jam 9 ya. Boleh bantu follow-follow ya teman-teman ya. Nanti kita akan lanjut jam 9 mungkin. Silakan.